Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, di mana kita semua menyampaikan juga bahwa situasi Kamtipmas saat Lebaran angka kriminalitas cenderung turun. Ini cukup alhamdulillah dengan angka wujud dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum dalam rangka menjaga sampaikan pada rekan-rekan pada 20 Maret kita sudah melaksanakan gelar kasus pagar laut yang terjadi di Bekasi, LP nomor 4 2025 dengan pelapor Saudara Martin Sulaiman dengan terlapor Yanto dan kawan-kawan. Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, baik kemudian dari wasidik, kemudian dari penyidik madya, kita sepakat menetapkan 9 orang tersangka, di mana 9 orang tersangka tersebut yang pertama adalah MS, di mana yang bersangkutan adalah ex Kades Segara Jaya satu dalam proses PTSL. Kemudian yang kedua AR Kades Segara Jaya sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, yang bersangkutan menjual lokasi bidang tanah di laut kepada saudara YS dan BL. Kemudian yang ketiga adalah JM. Yang keempat, saudara Y, staf Segara Jaya. Yang kelima, S, yaitu sebagai staf Segara Jaya, Kecamatan Rum. Keenam, AP PTSL. Yang ketujuh, GG, petugas ukur tim support. Yang kedelapan, MJ, operator komputer. Yang kesembilan, HS atau tenaga pembantu di tim support program PTSL. Terhadap yang bersangkutan, kita kenakan terhadap saudara MS, kita kenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, junto pasal 55 huruf pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 terhadap tim support ini modus merubah sertifikat, ya, merubah sertifikat di mana dirubah objek maupun subjek sertifikat tersebut. Selanjutnya penyidik akan melaksanakan upaya-upaya paksa, yaitu dengan pemanggilan, pemeriksaan dan lain sebagainya dalam secepatnya agar segera dapat kita berkas dan untuk selanjutnya kami teruskan ke JPU. Mungkin sementara itu yang kami sampaikan. Pak, itu pemalsuan termasuk yang 93. Pemalsuan termasuk yang 93 sertifikat. 93 sertifikat yang dipindahkan. Jadi seperti kami sampaikan dulu bahwa ini adalah objek yang dipindah, di mana sertifikatnya adalah sertifikat di darat, kemudian dirubah subjek maupun objeknya
dipindah ke laut dengan luasan yang lebih luas lagi. Kalau dari keuntungannya sudah ada dari para tersangka. Kantongi Kalau dari keuntungan kita sudah dapatkan dari tersangka karena kita mengetahui bahwa objek sertifikat sudah ada yang dijaminkan, bahkan ada yang dijaminkan di bank. Dan ini masih proses-proses penyidikan kita lebih lanjut. Nanti perkiraannya berapa itu Pak? Tadi kan sudah disebutkan ada yang dijual tuh sebenarnya. Sampai nah, ini terus kami akan juga melaksanakan pemeriksaan kepada bank dan lain sebagainya. 9 orang itu. Gini. Kemarin kan kita saat Lebaran, sebelum Lebaran itu kita gelar. Setelah kita gelarkan, kemudian sebagian besar penyidik terlibat dalam operasi pengamanan Lebaran, sehingga baru bisa kita update hari ini. Memang beberapa rekan-rekan mohon maaf belum bisa kita jawab saat itu, walaupun kami sudah ada jawabannya, tapi belum bisa kami sampaikan karena terkait anggota masih dalam proses melaksanakan tugas yang kemanusiaan dalam rangka pengamanan Lebaran. Dan ini masuk kerja, kami segera untuk melakukan tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut. Kami berharap minggu depan, sudah saya perintahkan pada penyidik, minggu depan para tersangka akan segera dilakukan upaya pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Oke. Kasus yang Rajaya kan berarti dari Pak Nusron ya, tapi kan kemarin dari Polma Barreskrim sendiri menemukan di Hurib Jaya itu prosesnya seperti apa Pak? Apakah sudah tersangka dulu? Untuk kasus yang kan seperti kami sampaikan bahwa ini ada laporan yang dilaporkan oleh BPN, ATR BPN. Kemudian dari proses penyelidikan kita mendapatkan perbuatan lain yang dilakukan oleh PT MAN. Saat ini untuk yang PT MAN sudah digelarkan untuk naik sidik. Akan segera kita lakukan pemeriksaan kepada yang berkaitan dengan PT MAN untuk selanjutnya apakah itu untuk dinaikkan status lebih lanjut kita lihat nanti ya. Jagung minta agar para tersangka juga dijerat pasal 38-nya gimana Pak? Ini lain ya. Jadi ini yang saya jawab dulu yang Bekasi sudah ya. Clear ya. Oke. Terkait dengan kasus yang kohot di Tangerang ya, kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Sudah kami pelajari, kemudian langkah yang kita ambil, ada beberapa orang saksi, ahli, kita coba untuk diskusi. Salah satu contohnya kepada BPK. BPK dari untuk berdiskusi lebih lanjut. Kemudian dari beberapa ahli, kami juga mencoba apakah ini termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. Dari hasil itu, dari hasil beberapa diskusi dengan beberapa ahli, kita mempelajari apa yang menjadi petunjuk jaksa. Kami melihat salah satunya adalah putusan MK nomor 256 angka PUU 14/2016 tanggal 25 Januari 2017 dalam pertimbangan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus sehingga dapat konsekuensi hukum dari dihapusnya kata-kata dapat dalam frase dapat
merugikan kerugian negara di pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP. Itu yang pertama. Ini juga merupakan jawaban kami kepada JPU. Kemudian yang dua, berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar undang-undang tindak pidana korupsi atau melanggar undang-undang lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, terdapatnya indikasi pemberitaan suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara saat ini yang dalam hal ini Kades Kohot, ini saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Korpas Tipikor Mabes Polri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, terhadap kejahatan atas kekayaan negara yang berupa pemagaran wilayah laut desa Kohot, saat ini sedang dilaksanakan proses penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan sudah turun sprint sidiknya. Ini yang sekarang berlangsung. Kemudian kalau kita melihat lagi, sesuai asas leg konsumen derograt legi konsumte, yang berarti aturan yang digunakan berdasarkan fakta-fakta yang dominan dalam sebuah perkara, sehingga melihat posisi kasus tersebut, fakta yang dominan adalah terkait pemalsuan dokumen, di mana tidak menyebabkan kerugian negara terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga penyidik berkeyakinan perkara tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana korupsi, karena kerugian yang ada saat ini yang didapatkan penyidik adalah kerugian yang didapat oleh para nelayan dengan adanya pemagaran itu dan lain sebagainya. Jadi kita masih melihat itu sebagai tindak pidana pemalsuan. Kemudian kami juga melihat dalam proses penanganan di Tarumajaya. Di proses Tarumajaya ini modus sama dilakukan yang terjadi di Kohot saat sertifikasi, di mana dalam proses di Tarumajaya dari Kejaksaan Negeri Cikarang menyatakan itu tidak ada tindak pidana korupsi, dan JPU dari Cikarang sudah menghentikan penyelidikannya. Artinya antara Kohot dan kan sama kasusnya, kan ini agak berbeda. Jadi kok di sana dihentikan penyelidikannya karena korupsi, di Kohot diminta penyelidikannya karena korupsi. Nah inilah yang akhirnya pada hari ini berkas kita kembalikan dengan alasan-alasan yang kami sampaikan tadi. Kemudian kami tetap dari penyidik Polri khususnya melihat bahwa tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KUHP, menurut penyidik yang berkas yang kami kirimkan itu sudah terpenuhi unsur secara formil maupun material. Artinya kita sudah hari ini kita kembalikan dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan. Terkait dengan yang ada di PIDUM sendiri, itu kan dari oknum ATR BPN atau di tingkat bawahnya itu kan belum tersentuh ya. Kalau misalkan dari ASN-nya diduga ada yang terlibat, itu bisa jadi unsur tindak pidana korupsi nggak sih Pak? Tapi kan tadi saya sampaikan, kita menyidik tentang pemalsuan tindak pidana pemalsuan. Sementara itu kan yang seperti asas yang saya sampaikan, mengedepankan asas yang lebih dominan fakta yang mana.
Kemudian tadi disampaikan, ini kan masih tarik ulur, perkara juga belum selesai. Kita masih bentuk koordinasi aja sudah belum berjalan, bahkan menyentuh yang lainnya. Ya, prosesnya apakah nanti dari kejaksaan ada petunjuk-petunjuk? Pada prinsipnya kita tetap melihat pada posisi saat ini kita menyidik tentang palsuan sertifikat. Ya. Tapi di kasus pemalsuan itu tidak sampai ke tahap ATR PN atau penyelenggara negaranya, Pak? Kita lihat nanti. Tadi disampaikan bahwa ada indikasi suap. Saat ini sedang dilakukan penyelidik oleh Korpas. Dan mengingat kemarin meminta untuk dilengkapi untuk terkait kasus korupsinya ini, apakah ke depan juga memungkinkan nggak sih Pak perkara Pidum ini dengan apabila nanti penyidikannya sudah sidik di Kota juga digabungkan gitu Pak jadi satu perkara? Perkara yang berbeda. Artinya begini, kalau kami setahu saya yang kalau terjadi suap atau gratifikasi, ini kan perbuatan pidana sendiri. Sementara kami ini menyidik tentang pemalsuan. Terjadi mungkin kalau terjadi gratifikasi atau suap dan lain sebagainya. Pemalsuan ini hanya modusnya dari penyidikan tipikor. Berarti nanti kemungkinan besar kalaupun di Kortas Tipikor itu naik sidik dan nanti persidangan, berarti Pak Deskot ini bisa 2 kali vonis, Pak? Perbuatannya kan berbeda antara menerima sama memalkan, gitu, ya. Sama Tipikor lagi jalan bareng atau seperti apa Pak? Atau masing-masing? Kira-kira seperti itu. Tidak ada perubahan. SPDP-nya kan sendiri, ya. Oke? Terima kasih Pak. Ancaman intimidasi dari jurnalis Tempo. Oh, dari Tempo. Saat ini sampai dengan saat ini kita masih melaksanakan penyelidikan. Ya. Dari penyelidikan yang kita dapatkan, kita mendapat siapa yang mengirim, Gojek yang mengirim. Ya. Gojeknya sudah kita periksa, ternyata ini juga semacam terputus. Gojek tersebut mendapat kiriman dari Grab. Saat ini memang kemarin kami berupaya menjemput bola untuk memeriksa pada hari libur, kita memeriksa meminta keterangan-keterangan yang diperlukan. Kami masih agak kesulitan karena dari beberapa yang kita meminta artinya libur minta secara formal, tentu saja ini agak sedikit menghambat proses penyelidikan kita. Tapi dengan komunikasi dan koordinasi kami terus melaksanakan komunikasi untuk proses penyelidikan. Akhirnya setelah berapa hari kami baru bisa memeriksa saksi-saksi yang ada di Tempo dan lain sebagainya. Dia sampaikan bahwa setelah kami banyak disibukkan oleh proses pengamanan Lebaran dan saat begitu kita mulai mas kerja, kita mulai lagi dengan pemeriksaan dengan menggunakan, kita ikuti aturan secara profesional. Dan hari ini salah satu saksi itu yang kita kami periksa. Dan prosesnya bersama mencari titik CCTV yang nantinya akan kita uji dulu melalui lapor. Semoga ini juga bisa kita takbir permasalahan ini. Sampai saat masih proses penyelidikan dan kami terus melaksanakan upaya-upaya untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Ini teman si Gojek atau Lagi diperiksa. Nanti lebih jelas baru kami bisa jawab. Saat ini untuk proses yang Tempo 8 orang. 8 orang, beberapa yang kita periksa sebagai dalam proses lidik. Ya. orang yang sama? Kan belum tahu.
Di satu lokasi bersama online atau memang sudah ketemu secara langsung, jadi mereka offline aja membuat barang itu. Kita periksa. Karin maaf, mau kita periksa, mau kita tanya saja minta secara prosedural. Jadi kita baru bisa kirim panggilan, baru kita periksa hari ini. Ya, oke, makasih. Rasman Nasution Pak, yang waktu itu yang dilaporin oleh Untuk Rasman Nasution, kita tetap melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Hanya masalahnya satu, pelapornya sampai sekarang belum bisa diperiksa. Periksa. Ya. Berarti dari ketua PN-nya belum mau hadir gitu. Ya. Belum mau diperiksa, sudah kita kirim periksaan, sudah dijawab, namun tanda tangan masih belum sampai saat ini belum bisa tanda tangani berita acara. Jadi saya belum bisa menyampaikan untuk hal-hal lebih lanjut. Oke?